Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Irma. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur dan prinsip dalam seni rupa. Nah, jadi unsur-unsur ini merupakan elemen-elemen yang pasti ada di dalam berkarya seni rupa. Di unsur-unsur seni rupa sendiri memiliki 8 unsur. Yang pertama ada titik. Segala bentuk wujud yang dihasilkan mulai dari titik. Nah, titik ini adalah unsur yang paling kecil berupa bintik. Bintik ya, bukan bitnik. Sorry typo. Jadi, baik banyak maupun sedikit. Nah, dalam pembuatan karya seni rupa, titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, dan juga bidang. Yang kedua ada garis. Nah, garis ini adalah sebuah penggabungan melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Nah, berdasarkan jenisnya, garis dibedakan dari garis lurus, garis lengkung, panjang, pendek, vertikal, horizontal, diagonal, berombak, patah-patah, spiral, dan juga putus-putus. Nah, garis ini memiliki kesan-kesan atau arti tersendiri. Selain menimbulkan kesan-kesan, garis juga memberikan kesan simbolik, gerak, dan ide. Nah, garis dapat diciptakan melalui hal sebagai berikut. Yang pertama ada kontur. Kontur itu garis paling luar dari benda yang dilukis atau outline. Kemudian yang kedua ada batas pemisah antara dua warna atau cahaya terang dan gelap. Yang ketiga ada lekukan pada bidang melingkar atau memanjang lurus. Yang keempat ada batas antara dua tekstur yang berlainan. Nah, di sini ada contoh garis. Ini kan garis lurus, garis gabungan, garis lengkung, dan garis majemuk. Yang ketiga ada bidang. Nah, bidang ini merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga dapat membentuk bidang yang melingkupi dari berbagai sisi. Bidang terbentuk dari pertemuan ujung garis ke ujung satunya. Jadi antara ujung satu ke ujung yang lain. Nah, berdasarkan bentuknya, bidang terdiri atas bidang biomorfis, geometris, bersudut, dan tak beraturan. Nah, ini kan yang geometris, biometris, dan yang tak beraturan. Yang keempat ada bentuk. Nah, bentuk ini adalah unsur yang selalu berkaitan dengan benda, baik alami maupun buatan. Nah, bentuk benda dapat berupa bangun atau shape, beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, atau bangun yang tak beraturan. Bentuk biasanya diartikan sebagai aspek visual, bagian-bagian yang bergabung menjadi satu yang disebut rupa dan wujud. Jadi bentuk ini seperti memiliki dimensi. Jadi beda dengan bidang. Nah, yang kelima ada ruang. Ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan yang memiliki bentuk dua dimensional. Ruang memiliki gerakan arah dan ciri umum seperti halnya diagonal, horizontal, bergelombang, lurus, melengkung, dan lain-lain. Jadi ruang ini terkesan seperti tiga dimensi, tapi tetap termasuk dalam dua dimensi. Nah, ruang juga memiliki dua sifat, yaitu dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang dapat bersifat semu, sedangkan di dalam seni rupa tiga dimensi, ruang bersifat nyata. Nah, oleh karena itu, dalam karya dua dimensi, kesan ruang atau kedalaman dapat ditempuh melalui beberapa cara. Di antaranya melalui penggambaran gempal, penggunaan perspektif seperti yang ada di sini. Ini namanya perspektif. Nah, kemudian ada peralihan warna, gelap terang, dan tekstur. Kemudian pergantian ukur juga termasuk. Kemudian ada penggambaran bidang tertindih, pergantian
tampak bidang, pelengkungan atau pembelokan bidang, penambahan bayang-bayang, dan lain-lain. Nah, yang keenam ada warna. Warna merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Fungsi warna adalah menyatakan gerak, jarak, tegangan, deskripsi rupa alam, naturalis, ruang, bentuk, ekspresi, atau makna simbolik. Kemudian yang ketujuh ada tekstur. Nah, tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada suatu karya seni rupa. Tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu, sama seperti ruang. Tekstur nyata adalah nilai yang sama antara penglihatan dan rabaan. Adapun tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. Tekstur berfungsi untuk memberikan karakter tertentu pada bagian bidang permukaan yang bisa menimbulkan nilai-nilai estetis. Contohnya seperti tekstur kasar yang terdapat pada batang kayu, daun, dan batu, serta tekstur halus yang ada pada kaca, plastik, kertas, dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh tekstur. Kan ada batu bata, kemudian ini ada batang pohon, ada daun, ada bunga, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 ada gelap terang. Gelap terang adalah unsur yang bergantung dari intensitas cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya, dia nggak akan ada gelap terang. Nah, semakin besar intensitas cahaya, maka semakin terang. Seperti ini. Kemudian, dan semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Seperti ini. Nah, kalau di sini gelap, berarti dia kan kekurangan cahaya. Kalau di sini dia terang, berarti kan dia kelebihan cahaya. Nah, kalau seperti ini, keseluruhan ini berarti cahayanya dari mana? Dari sini kan, dari samping kiri, atas. Sedangkan yang bola ini, cahayanya dari mana? Berarti cahayanya dari sini, cahayanya. Kemudian ini cahayanya dari sini. Nah, seperti itu. Jadi, di sini banyak cahaya, di sini banyak cahaya, yang gelap ini kekurangan cahaya. Seperti itu. Oke, kita masuk pada prinsip-prinsip seni rupa. Nah, di dalam prinsip-prinsip seni rupa ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Nah, kesatuan atau unity adalah kesan yang timbul dari unsur seni rupa yang terpadu menjadi satu bentuk dan menghasilkan suatu ungkapan atau suatu karya. Nah, kesatuan akan terjadi jika ada keselarasan, keseimbangan, proporsi, dan irama. Jadi keselarasan, keseimbangan, proporsi, dan irama ini akan dijelaskan ke slide berikutnya. Nah, yang kedua ada keselarasan. Keselarasan atau harmonis berkaitan dengan kedekatan unsur-unsur yang berbeda dalam menciptakan suatu keindahan dalam berkarya. Nah, dalam karya seni rupa, prinsip keselarasan dapat dibuat dengan menata unsur yang mungkin sama. Jadi sesuai atau tidak ada yang berbeda secara mencolok. Nah, atau mungkin selaras. Jadi seperti gambar yang ada di sini, dia kan selaras warnanya, kemudian ilustrasinya juga nggak ada yang menyimpang dan nggak ada yang mencolok. Jadi selaras seperti itu. Nah, yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Nah, keseimbangan dapat dicapai dengan cara mengatur tata letak unsur-unsur sehingga terasa tidak berat sebelah antara bagian satu dengan bagian yang lain. Keseimbangan dibagi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris bisa disebut formal, keseimbangan formal, yaitu melalui unsur yang relatif sama dari pusat hingga sisi. Jadi antara kanan dan kiri, atas dan bawah itu sama. Nah, kemudian yang kedua ada keseimbangan asimetris atau informal, yaitu melalui penempatan unsur yang berbeda dengan komposisi vertikal, diagonal, horizontal, atau kombinasi. Nah, ini adalah contohnya.
Ini contohnya keseimbangan simetris. Jadi antara kanan dan kiri, atas dan bawah itu seimbang. Nah, sedangkan yang ini adalah asimetris, jadi tetap seimbang meskipun tidak simetris. Jadi nggak mungkin kan di sini nggak diberi ilustrasi, nanti jadinya nggak imbang. Oke, selanjutnya adalah irama. Nah, irama adalah prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih suatu unsur secara teratur. Nah, pengulangan yang dilakukan secara bervariasi akan menghasilkan irama harmonis yang dapat meningkatkan nilai estetika dari karya seni yang dibuat. Nah, contoh pengulangan itu seperti apa sih? Pattern, kalian tahu kan yang biasa saya gunakan di background video saya itu namanya pengulangan. Kemudian batik, nah batik itu kan biasanya banyak pengulangan di dalamnya, seperti itu. Itu contoh irama. Nah, yang kelima ada kesebandingan. Kesebandingan atau biasa disebut proporsi adalah upaya pengaturan yang berkenaan dengan ukuran antara bagian yang satu dengan lainnya dalam bentuk yang serasi. Besar kecil, luas sempit, panjang pendek, atau tinggi rendah adalah persoalan proporsi. Jadi misalnya seperti gambar di sini. Yang lebih besar yang mana? Nanas. Nggak mungkin kan di gambar yang kalian gambar nanti nanasnya lebih kecil dari pisangnya. Jadi harus sesuai, harus proporsi. Nah, proporsi ini menentukan ukuran. Jadi kalau misalnya seperti ini, nggak mungkin kan gambar kalian apelnya lebih besar dari nanasnya. Seperti itu namanya proporsi. Jadi ukuran antara benda satu dengan benda lain, objek satu dengan objek yang lain, seperti itu. Nah, yang keenam ada penekanan. Penekanan atau emphasis adalah prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Nah, prinsip penekanan disebut juga prinsip dominasi, yaitu upaya penampilan pada bagian tertentu dari karya seni rupa yang menarik perhatian dengan cara mengatur posisi. Perbedaan ukuran, perbedaan warna, atau perbedaan unsur lainnya. Nah, seperti yang contoh di sini, yang interest yang mana? Yang lebih menonjol yang mana? Oh, yang ini. Yang ini lebih menonjol, ya kan? Lebih menonjol. Lebih menonjol. Ini namanya apa? Ini namanya adalah penekanan. Jadi penekanan itu adalah sesuatu atau unsur yang menonjol. Seperti itu. Nah, yang ketujuh ada komposisi. Komposisi ini menjadi prinsip yang paling penting dalam mendasari keindahan dari sebuah karya seni. Nah, komposisi merupakan penggabungan dari unsur-unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Nah, seperti ini. Terus apa Bu bedanya dengan gelap terang tadi? Kemudian ada lagi yang lain. Nah, bedanya komposisi ini mencakup semuanya. Jadi mencakup proporsi, kemudian mencakup keseimbangan, kemudian mencakup gelap terang, semuanya yang ada di prinsip itu ada di dalam komposisi. Jadi komposisi ini istilahnya hasil jadinya sebuah karya. Seperti itu. Perfectnya gitu. Oke, selanjutnya ada gradasi, ini yang terakhir. Nah, gradasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya. Nah, gradasi akan membuat sebuah karya menjadi lebih hidup. Contoh karya yang sering menggunakan gradasi dalam pembuatan karyanya adalah mozaik, karikatur, lukisan, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Kemudian apa Bu bedanya dengan gelap terang? Nah, kalau gelap terang kan kita kan membutuhkan cahaya untuk tahu mana gelap, mana terang. Jadi kita bisa tahu warnanya yang gelap mana, warna yang terang mana. Beda dengan gradasi. Kalau gradasi itu pencampuran warna dari gelap ke terang. Misalnya seperti ini. Merah ke kuning. Nah, ini prosesnya menuju ke kuning. Jadi ini dari merah digradasi ke kuning, kemudian dari biru digradasi ke kuning, kemudian dari biru lagi digradasi ke merah, kemudian dari hitam digradasi ke
putih. Itu namanya gradasi. Jadi pencampuran dari warna yang lebih terang ke warna yang gelap ke lebih terang. Jadi pencampuran warna. Jadi tidak membutuhkan cahaya. Kalau gelap terang kan membutuhkan cahaya. Oke, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Em, Kenapa hanya 2 materi yang saya jelaskan, sedangkan minggu kemarin kan saya jelaskan ada 4 materi yang saya jelaskan di minggu ini. Nah, karena menurut saya materi yang sudah saya jelaskan tadi terlalu banyak dan terlalu panjang, saya takut kalian bosan, jadi saya buat hanya unsur dan prinsip aja. Nah, untuk bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa, kemudian jenis-jenis seni rupa 2 dimensi itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi bisa jadi di pertemuan selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas atau mungkin materi saya masih nggak tahu, jadi ditunggu aja. Eh, Mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan perihal materi yang tadi atau ada yang kalian bingungkan, silahkan kalian bertanya, japri saya di list pertanyaannya apa, kalian bisa japri saya atau tanya via grup WhatsApp yang sudah kita buat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat, masuk di otak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.